semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nur Tanafasa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Ada yang tahu kita membahas apa kali ini? Ya, resensi. Pada pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas tentang pengertian, struktur, jenis, dan tujuan. Maka dari itu, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang unsur, sistematika, dan cara membuat resensi yang baik dan benar. Kira-kira siapa yang masih ingat apa itu resensi? Mari perhatikan teks yang ada di samping. Resensi ini berisikan laporan, ulasan, dan pertimbangan baik atau buruk, kuat atau lemah, benar atau salah, argumentatif atau tidak pada sebuah buku. Nah, jenis-jenis resensi ada berapa yo? Siapa yang bisa jawab? Jawabannya ada 3. Perhatikan penjelasan di samping. Nah, kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur dalam resensi. Siapa yang tahu unsur-unsur resensi jumlahnya ada berapa? Tentu saja ada 4. Yang pertama, ada judul. Judul dalam sebuah resensi sangat berkaitan dengan sebuah isi. Kemudian yang kedua ada susunan buku. Susunan buku terbagi menjadi 7. Yang pertama, judul. Yang kedua, nama penulis, penerbit, cetakan, tahun terbit, tebal, dan harga buku. Kemudian isi berisikan mengenai ulasan sinopsis yang terdapat dalam pokok pembahasan. Dan yang terakhir adalah penutup. Biasanya di dalam penutup terdapat alasan-alasan meresensi buku tersebut. Sebelum kita membahas mengenai sistematika dalam resensi, ayo tebak siapa orang yang meresensi? Jawabannya adalah peresensi. Selanjutnya kita akan bergeser pada materi sistematika dalam resensi. Coba tebak, ada berapa langkah dalam menyusun sistematika resensi? Yang pertama, menentukan judul atau tema yang akan diresensikan. Yang kedua, mencantumkan nama pengarang, penerbit, jumlah bab, dan jumlah halaman. Yang ketiga, memperlihatkan sistematika, bahasa, dan ringkasan karya. Dan yang terakhir, menjelaskan kualitas karya tentang kelebihan dan kekurangan, baik dan buruk, serta kualitas yang ada pada dalam resensi. Nah, sudah tahu kan materi-materi tentang resensi? Lalu, apa langkah selanjutnya? Teng! Membuat resensi. Eits, sebelum membuat resensi, tahu nggak nih cara membuat resensi yang baik dan benar? Yuk kita simak. Yang pertama, menentukan buku yang diresensi. Yang kedua, membaca buku yang diresensi. Yang ketiga, menuliskan informasi-informasi penting yang ada di dalam buku resensi. Yang keempat, menuliskan poin-poin penting yang ada di dalam resensi. Yang kelima, menuliskan isi dalam resensi. Dan yang terakhir, menuliskan kesimpulan. Perhatikan novel berikut ini. Identitas buku, judul buku, Bidadari Surga. Penerbit, Republika, tahun terbit 2008, pengarang, Tereli, jumlah halaman 368, tebal buku 26,5 x 13,5 cm, harga buku Rp47.500. Sinopsis dalam novel Bidadari Surga menceritakan tentang perjuangan seorang gadis bernama Laisa yang merupakan kakak tertua dalam keluarganya. Ia memiliki 4 orang adik yang bernama Dalibunte, Ika Nuri, Wibisna, dan yang terakhir Yasinta. Laisa bukanlah kakak kandung ataupun anak kandung dari Mamak Lainuri. Laisa merupakan anak tiri dari Mamak Lainuri.
Laisa rela berkorban memutuskan untuk tidak bersekolah karena ayah tirinya meninggal dunia oleh ulah harimau di hutan. Ia harus menjadi tulang punggung keluarga dan Laisa tinggal di lembah Lahambai. Dan Laisa merupakan seorang petani jagung, namun pada suatu hari ia mendengar percakapan mahasiswa kedokteran yang sedang KKN. Seusai mengobati Yasinta yang sakit bahwa desanya ini sangat bagus suhu dan iklimnya untuk menanam stroberi. Akhirnya Laisa mengajak Mama Lainuri dan keempat adiknya untuk melakukan terobosan menanam sebuah buah stroberi. Kemudian semua perjuangannya berbuah hasil. Laisa menjadi pengusaha stroberi yang sukses hingga bisa menjadikan adik-adiknya lulus kuliah, menjadi orang-orang yang hebat, bahkan dari mutu berhasil menjadi profesor. Seiring berjalannya waktu, adik-adik Laisa bertumbuh dewasa dan menemukan jodohnya masing-masing. Hal itu berbanding terbalik dengan Laisa yang hingga saat ini sulit mendapatkan jodoh. Namun mereka dengan segan untuk melangkahi Kak Lais untuk menikah. Namun Kak Lais menasihati mereka untuk menikah saja. Kak Lisa ternyata menderita kanker paru-paru dan ia menyembunyikan dari keempat adiknya. Hanya Mak Lainuri saja yang mengetahuinya. Ketika semua adiknya tidak berada di rumah, penyakit Laisa bertambah parah hingga akhirnya Mak Lainuri mengirimkan pesan keempat adiknya agar segera pulang, dan akhirnya saat mereka semua berkumpul, Kak Laisa pun meninggal dunia dengan tatapan tersenyum. Dalam novel ini meyakinkan bahwa Kak Laisa menjadi bidadari surga seperti epilog dalam novel ini. Kelebihan dalam novel Bidadari Surga adalah terdapat banyak amanah dan pelajaran hidup bagi kita sebagai seorang manusia biasa yang berkorban untuk keluarganya. Kemudian kekurangannya adalah buku ini terlalu tebal sehingga membuat pembaca bosan dan terkesan monoton seperti itu. Pernahkah kalian membuat resensi? Tanpa kalian sadari, kalian pernah membuat resensi dalam hal pengamatan dan penilaian. Tentu saja ketika kalian melihat sesuatu, kalian pasti menilai, menelaah, dan mengamati secara singkat maupun secara luas. Dan itu bisa disebut resensi. Tetapi resensi ini bisa disebut resensi jikalau ditulis dan dilaporkan atau ada ulasan-ulasan yang dituliskan. Sekian materi resensi dari saya, semoga bermanfaat, dapat disimak dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mari meresensi, mari apresiasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.